tipe CRM itu ada tiga ya, teman-teman. Ada tiga, yaitu analitik, ya, operasional, dan kolaboratif. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang analitik dan kolaboratif, maka di sini kita akan bicara tentang CRM operasional. Oke, jadi CRM operasional ya. Jadi ada aspek CRM yang berfokus pada otomasi dan peningkatan efisiensi dalam proses interaksi langsung dengan pelanggan. Ya, bagaimana proses itu secara efisien ya menggunakan CRM operasional. Jadi CRM operasional itu mencakup sistem yang digunakan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. CRM operasional merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengotomatiskan dan mempermudah proses bisnis yang berkaitan langsung dengan interaksi pelanggan, khususnya dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional, mengelola informasi pelanggan dalam satu platform yang terintegrasi, serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan melalui otomatisasi dan sinergi antar tim. Ya, jadi CRM operasional itu adalah sistem sebenarnya ya, sistem yang digunakan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan untuk supaya lebih efektif ya, operasionalnya lebih efektif dan efisien. Oke. CRM operasional melibatkan penggunaan perangkat lunak dan sistem untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang terkait dengan manajemen hubungan pelanggan seperti otomasi penjualan, manajemen kontak, dan otomasi pemasaran. Jadi ada komponen-komponen dalam CRM operasional. Ya, komponen dari CRM operasional berorientasi pada pengotomatisasikan ya proses yang terkait langsung dengan pelanggan yang meliputi tiga area utama yaitu otomasi penjualan, otomasi pemasaran, dan otomasi layanan pelanggan. Unsur-unsur ini mendukung penyederhanaan interaksi dengan pelanggan, meningkatkan efektivitas serta memastikan kepuasan pelanggan melalui pengautomatisasian kegiatan bisnis harian. Oke. Ada otomasi penjualan, otomasi pemasaran, dan otomasi ya. Satu lagi layanan pelanggan ya. Seharusnya ini adalah layanan pelanggan. Kalau penjualan berarti bertujuan untuk mengelola siklus penjualan secara otomatis, mulai dari identifikasi peluang hingga penutupan transaksi. Kalau untuk pemasaran, memungkinkan perusahaan untuk merancang, melaksanakan, dan mengukur kampanye pemasaran yang lebih efektif. Sedangkan untuk layanan pelanggan ya, otomasi layanan pelanggan itu memfokuskan pada peningkatan interaksi antara perusahaan dan pelanggan dengan mendukung berbagai saluran layanan seperti pusat panggilan, email, dan media sosial. Jadi ada tiga sistem yang otomatis ya dijalankan jika kita menggunakan CRM operasional. Jadi CRM operasional ini akan berhubungan dengan materi kita di minggu ini ya tentang teknologi dalam CRM. Jadi pelaksanaan CRM operasional itu menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak. Oke, jadi dalam CRM operasional ini tentu memiliki fitur-fitur utama. Ya, apa saja fitur-fitur yang mungkin ada di CRM operasional? Yang pertama, manajemen kontak. Ya, jadi fitur yang pertama adalah manajemen kontak, yaitu sistem CRM yang berfokus pada operasi mengumpulkan informasi kontak pelanggan, sehingga memastikan kemudahan dalam pengelolaan dan akses data pelanggan. Ya, sistem ini mencatat informasi penting seperti nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat komunikasi. Ya, dengan cara ini, setiap anggota tim dapat mengakses dan memperbarui catatan pelanggan, sehingga memudahkan dalam menjaga informasi terbaru di seluruh organisasi. Oke. Yang kedua, otomatisasi fiturnya, ya fitur otomatis ya. Otomatisasi tugas yang berkaitan dengan penjualan adalah salah satu keunggulan dari CRM operasional. Fitur ini meliputi berbagai fungsi seperti pemantauan prospek, pembuatan penawaran, dan pengelolaan pesanan. Dengan mengotomatiskan tugas-tugas ini, tim penjualan dapat mengurangi jam kerja
yang dihabiskan untuk urusan administratif dan lebih fokus dalam menjalin hubungan serta menyelesaikan penjualan. Ya, jadi kalau manual ya dilakukan secara manual itu pasti memakan waktu yang banyak ya untuk em, melakukan ya program-program tadi. Tetapi jika dilakukan secara otomatis ya tugas-tugas itu maka waktu yang ada bisa lebih efisien ya dan tim ya ataupun karyawan yang terlibat di sana bisa dialihkan ke bagian jualan. Selanjutnya, otomatisasi pemasaran. Ya, sistem ini mendukung tim pemasaran dengan memberikan sarana untuk merancang, mengatur, dan menganalisis kampanye iklan. Template yang fleksibel, tur pemasaran melalui email, dan alat untuk membagi audiens, memungkinkan penyesuaian strategi pemasaran agar dapat lebih fokus pada target tertentu. Penggunaan otomatisasi pemasaran yang efisien dapat menghasilkan kampanye yang lebih berhasil serta meningkatkan keuntungan dari investasi. Oke, kalau sudah berhasil ya pemasaran, maka ya keuntungan juga akan meningkat. Jadi sistemnya dilakukan secara otomatis. Ya, bagaimana kita merancang iklan ya, menganalisis dan mengatur supaya lebih tepat sasaran. Oke, itu adalah fitur dari CRM operasional. Oke, selanjutnya komponen utama operasional CRM, Salesforce Automation ya, atau SFA, SFE ya, mengotomatisasi proses penjualan mulai dari prospek hingga closing. Contohnya pengecekan pipeline penjualan ya, manajemen kontak dan pembuatan penawaran harga. Oke. Jadi ini adalah komponen utama ya yang dimiliki oleh CRM operasional. Yang kedua, tentunya marketing automation, mengelola kampanye pemasaran secara terpusat dari perencana hingga evaluasi. Contohnya segmentasi pelanggan ya, melakukan segmentasi pelanggan, email marketing otomatis, pelacakan respon kampanye. Ya, tujuannya ya tentu untuk meningkatkan konversi ataupun meningkatkan penjualan dan juga untuk mengurangi biaya pemasaran. Selanjutnya ada service automation, yaitu menyederhanakan layanan pelanggan melalui saluran seperti telepon, email, chat, dan media sosial. Oke, ya contohnya penggunaan chatbot ya. Kalau teman-teman pernah bertanya dengan suatu grup ataupun satu kontak yang sudah memiliki chatbot ya, brand bisnis tertentu ya biasanya ada di WhatsApp ataupun Telegram, itu mereka akan bisa menjawab apa saja keluhan kita ya. Tetapi yang menjawab itu adalah robot gitu ya. Itu yang disebut dengan chatbot. Jadi ya kalau kita punya keluhan ya, punya masalah ya bisa kita laporkan di sana dan sistemnya mereka akan otomatis membalas eh, pertanyaan teman-teman. Oke, itu disebut dengan service otomasi ataupun service secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh CRM operasional di rumah sakit. Ya, mungkin teman-teman pernah berobat ataupun menemani keluarganya ke rumah sakit. Tapi di sini kita akan lihat bagaimana peranan dalam CRM itu dalam operasional ya di rumah sakit. Tentu yang pertama di janji temu ya. Kalau janji temu, ya, sistem CRM bisa dimanfaatkan untuk mengatur jadwal pertemuan pasien secara otomatis, mengirim pengingat secara otomatis ya melalui SMS ataupun email serta mengelola ketersediaan dokter dan ruang praktik. Misalnya ya janji temu ini bisa digunakan ya CRM operasional. Ya, mungkin di hari ini dokter yang tersedia adalah dokter A gitu ya. Dan waktunya juga bisa kita atur. Ya, itu dilakukan menggunakan CRM operasional. Oke. Yang kedua, selanjutnya contohnya penerapannya ada di manajemen pendaftaran. CRM operasional dapat mengotomatisasi proses pendaftaran pasien, mengumpulkan informasi yang relevan, dan memproses kebutuhan awal pasien secara digital. Oke, ya dari pendaftaran dilakukan secara otomatis gitu ya. Jadi kita daftar secara digital saja, nanti akan data kita itu akan otomatis tersimpan ya. Nanti akan dilihat oleh bagian dari rumah sakit tersebut.
Oke, selanjutnya integrasi komunikasi multi-channel, memusatkan semua komunikasi pasien dari berbagai kanal ya ataupun saluran ya seperti telepon, WhatsApp, email, media sosial dalam satu dashboard untuk staf ya agar dapat merespon pertanyaan tentang jadwal hasil tes atau informasi lainnya dengan cepat dan terkoordinasi. Ya, itu artinya integrasi komunikasi dilakukan di multi saluran. Selanjutnya dalam manajemen keluhan pasien. Jika ada pasien yang mengalami keluhan, ya, CRM operasional akan memudahkan dokumentasi, pelacakan dan penyelesaian keluhan pasien secara cepat sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien, ya. Karena data-data tadi sudah dilakukan secara otomatis, ya. Kita bisa lihat ya dokumentasi di pelacakan dan penyelesaian keluhan itu bisa lebih cepat gitu ya. Kalau keluhan kita ditindak ataupun ditindaklanjuti secara cepat ya maka ya kita akan puas ya. Jadi sebagai pasien mereka akan eh, menik- merasakan kepuasan ya dan kepercayaan karena mereka percaya dengan rumah sakit tersebut karena bisa dengan cepat menyelesaikan permasalahan mereka. Selanjutnya, CRM operasional itu di rumah sakit bisa dilihat dalam pelacakan follow up dan otomatisasi proses administrasi. Ya, memastikan pasien mendapatkan follow up pasca perawatan sesuai dengan protokol atau kebutuhan medis mereka yang terintegrasi dalam sistem untuk perawatan berkelanjutan. Oke, oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. CRM operasional bisa dipahami? Oke, sepertinya bisa ya. Oke.